Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga urusannya dilancarkan ya. Nah, sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, aku pengen tanya dulu dong, gimana sih kondisi kota kalian selama pandemi? Apakah masih buruk atau malah sudah semakin baik? Semoga semakin membaik ya, soalnya virus COVID-19 ini benar-benar mengganggu kegiatan kita nih. Nah, ngomongin tentang virus COVID-19, kayaknya kita juga perlu pembelajaran tentang virus-virus lainnya. Jadi nanti kalau tiba-tiba virus ini muncul di anggota keluarga kita atau kepada kita sendiri, kita udah tahu gejala-gejalanya dan bisa bilang apakah virus tersebut berbahaya atau tidak. Jadi hari ini kita akan membahas tentang virus-virus yang tertua di dunia. Beberapa di antaranya bahkan masih ada loh sampai sekarang. Gak pakai lama, ini dia pembahasannya. Pertama, nudivirus. Nah, kita mulai dulu dari yang paling tua nih guys. Virus ini merupakan family dari Nudiviridae. Nah, virus ini hanya menjangkit kepada hewan, terutama serangga dan juga arthropoda laut seperti udang dan yang lainnya. Tapi keren juga ya, virus ini bisa bertahan di lautan. Untuk cara penularan dari virus ini sendiri adalah dengan cara dimakan ataupun melalui perkawinan guys. Jadi misalkan ada seekor udang yang lagi kena virus ini dan kemudian ada seekor ikan yang memakan udang tersebut, maka ikan tersebut juga pasti bakal kena virusnya. Atau pada saat seekor serangga yang terjangkit virus ini lagi nikah sama pasangannya, kemudian pasangan tersebut bisa juga tertular virusnya. Nah, penyebaran semacam ini tuh sebenarnya terbilang penyebaran yang cukup cepat ya. Soalnya cara penularannya tuh gampang banget guys. Virus ini sendiri sudah ada sejak 310 juta tahun yang lalu. Makanya itu merupakan salah satu virus tertua yang ada di dunia. Gila sih ya, 310 juta tahun yang lalu tuh udah ada manusia belum sih? Kayaknya udah ada tapi baru manusia purba dan mungkin belum sampai ke tahap Homo sapiens kali ya. Nah, virus ini sendiri cukup berbahaya bagi para hewan guys. Karena virus ini memiliki efek yang mematikan kepada inangnya. Atau paling enggak kalau misalnya si hewan yang nggak mati, hewan tersebut bakalan susah untuk reproduksi. Jadi kalau ada hewan yang lagi kena sama virus ini, dan kemudian virus tersebut nggak diputus penyebarannya, bisa-bisa hewan tersebut punah guys. Karena kan udah menyebabkan kematian, mereka juga nggak bisa reproduksi gitu kan. Jadi ini merupakan salah satu virus yang cukup berbahaya pada zamannya guys. Nah, tapi belum ada penelitian lebih jauh apakah pada saat terkena manusia, virus ini bisa menular juga nggak ke manusia. Karena pada saat itu mungkin manusianya juga pada belum tahu tentang kehidupan di bawah laut, dan mungkin mereka juga pada saat itu nggak makan serangga, makanya virus ini juga nggak menjangkit kepada manusianya. Tapi kalau misalnya menjangkit ke manusia juga, pasti akan parah guys. Soalnya di zaman itu kan belum ada dokter dan segala macamnya ya. Bisa-bisa manusia udah punah dari zaman dulu. Jadi beruntunglah virus ini sekarang juga udah nggak ada, dan kalaupun masih ditemukan, semoga udah bisa ditemukan obatnya atau bagaimana cara penanganannya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Virus kedua adalah bakulovirus. Nah, virus ini merupakan kembaran dari virus yang sebelumnya nih guys. Tapi sebenarnya nggak kembaran banget sih, cuman emang efeknya ini cukup sama dengan virus sebelumnya. Dan umurnya pun sama juga dengan virus yang sebelumnya, yaitu dari 310 juta tahun yang lalu. Virus yang satu ini dengan virus yang sebelumnya memiliki nenek moyang yang sama juga guys. Tapi bedanya bakulovirus ini mengalami evolusi guys. Dan evolusi tersebut terjadi pada 178 juta tahun yang lalu. Nah, virus ini juga menyerang hanya kepada hewan aja guys, yaitu serangga dan juga arthropoda laut. Biasanya kepada nyamuk, lalat, dan juga udang. Nah, perbedaan lainnya dengan virus yang pertama tadi, virus yang satu ini benar-benar nggak berbahaya bagi manusia. Kayaknya virus yang satu ini emang sukanya sama hewan aja ya, makanya manusianya juga kalaupun terjangkit nggak berbahaya gitu. Karena efeknya pun sama juga dengan virus yang pertama tadi, yaitu hewannya ini bakal mati atau kesulitan untuk reproduksi. Nah, virus ini sendiri masih bertahan sampai sekarang nih guys. Setelah berjuta-juta tahun ada di bumi ini, bakulovirus ditemukan 5.000 tahun yang lalu di Tiongkok guys. Jadi pada saat itu ada sebuah kasus yang mengatakan bahwa banyak sekali hewan yang tiba-tiba mati gitu, terutama serangga dan juga arthropoda laut. Kemudian setelah diteliti, ditemukanlah virus yang satu ini. Nah, tapi karena memang nggak berbahaya sama manusia, kemudian virus ini pun digunakan di salah satu produk manusia, yaitu pestisida. Jadi kemudian virus ini dibuat menjadi biopestisida dan digunakan untuk membasmi hama tanaman seperti serangga contohnya. Ya, untung virus yang satu ini nggak berbahaya ya buat manusia, karena kalau masih ada sampai sekarang dan berbahaya sama manusia, bisa-bisa manusia punah gitu. Kita lanjut ke yang berikutnya. Virus ketiga adalah Bakulovirus. Bakulovirus merupakan virus yang berfamily dari Polytnaviridae. Dan hampir mirip-mirip sama dua virus yang pertama tadi, virus ini hanya menyerang kepada serangga terutama kupu-kupu. Bakulovirus merupakan salah satu virus yang paling tua di dunia juga nih guys. Soalnya virus yang satu ini berasal dari 190 juta tahun yang lalu.
Nah, nggak seperti virus-virus yang sebelumnya, efek dari Brachovirus ini cenderung lambat, guys. Karena kan kalau virus sebelumnya menyebabkan kematian dan juga tidak bisa reproduksi ya kepada hewannya. Tapi kalau virus yang satu ini tuh hanya menekan sistem kekebalan tubuh, guys. Jadi setelah sistem kekebalan tubuh si hewannya ini ditahan, kemudian penyakit-penyakit akan mudah masuk. Barulah sang hewan kemudian merasakan sakit. Jadi ya tergantung sama jenis penyakitnya, apakah penyakitnya parah atau enggak. Karena kalau penyakitnya parah ya bisa menyebabkan kematian, tapi kalau penyakitnya enggak parah, biasanya hanya timbul efek-efek ringan kepada hewan tersebut. Jadi kayak semacam gambling sih ya virusnya. Tapi tetap aja ya namanya virus pasti bikin nggak enak inangnya gitu. Ukuran dari virus ini terbilang cukup kecil nih guys. Diameter dari Brachovirus yaitu 40 nanometer, dan kemudian panjangnya hanya mencapai 30-150 nanometer. Kalau nanometer ya pasti nggak bisa dilihat sama mata telanjang sih ya, harus pakai stetoskop, karena ya kecil banget gitu. Nah, sampai saat ini belum ada ilmu yang mengatakan bahwa virus ini berbahaya atau enggak buat manusia, karena belum pernah ada kasus manusia terjangkit sama virus yang satu ini. Ya, tapi semoga nggak berbahaya sih ya, kalaupun ada. Kita lanjut ke yang berikutnya. Virus berikutnya adalah herpes simplex virus 1 atau HSV1. Nah, nggak seperti virus-virus yang udah tadi kita bahas, guys. Virus yang satu ini menyerang kepada manusia. Nah, virus HSV1 itu terbilang cukup tua juga karena berasal dari 6 juta tahun yang lalu. Efek yang ditimbulkan dari virus ini adalah luka kering, luka lepuh, dan juga luka berair, guys. Jadi kalau misalnya kalian udah menemukan gejala-gejala serupa nih, langsung aja bawa ke dokter soalnya virus ini cukup berbahaya. Karena virus yang satu ini menyebabkan herpes oral pada mulut, dan juga herpes labial pada bibir. Jadi kalau kalian lagi makan pasti bakal terganggu banget nih. Karena kan bibir dan juga mulutnya kayak luka-luka gitu guys. Jadinya kalau makan kan pasti sakit banget ya. Apalagi kalau misalnya orangnya tuh nggak tahan sama rasa sakit. Pasti dia nggak bakal mau makan dan menyebabkan efek yang parah gitu. Bahkan sampai kematian. Nah, nggak cuma ke mulut dan bibir, tapi virus herpes yang satu ini juga menyerang kepada kelamin manusia guys. Untuk penyebarannya sendiri, virus ini bisa menjangkit orang lain dengan cara kontak langsung. Contohnya seperti penggunaan alat makan yang sama dengan sang pasien, atau dari kontak langsung seperti skinship contohnya. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga, teman-teman, atau diri kalian sendiri lagi kena virus ini, jangan sampai kalian bersentuhan secara langsung dengan orangnya guys. Karena bisa aja terjadi penularan di situ dan bisa berbahaya banget buat kita semua. Jadi kalian mesti benar-benar hati-hati guys sama virus yang satu ini. Kita lanjut ke virus yang terakhir. Virus terakhir adalah herpes simplex virus 2 atau HSV2. Nah, HSV2 merupakan salah satu bentuk upgrade dari HSV1 nih guys. Dan virus yang satu ini terbilang cukup berbahaya daripada HSV yang pertama. Karena bentuk-bentuk herpes yang ditimbulkan ini lebih beragam daripada HSV1 tadi. Seperti herpes genital, herpes kelamin, dan juga herpes-herpes lainnya. Untuk umurnya sendiri, herpes ini berasal dari 1,6 juta tahun yang lalu. Tapi serem juga ya, umurnya sendiri udah tua, tapi virus yang satu ini belum bisa dipunahkan gitu. Dan itu menunjukkan betapa berbahayanya virus herpes ini. Nah, untuk penyebarannya sendiri sama dengan herpes yang pertama tadi, yaitu melalui kontak langsung. Atau juga pada saat seorang ibu lagi melahirkan seorang bayi, bayinya tersebut juga bisa kena virusnya guys. Dan virus herpes yang satu ini sama dengan virus yang menyerang seekor simpanse. Jadi misalnya kalian lagi mengalami luka berair, luka lepuh, ataupun kulit yang kering, kalian langsung aja bawa ke dokter karena kalau nggak cepat disembuhkan itu bisa bahaya banget guys. Karena kan tadi ya virus herpesnya bisa menjalar kemana-mana, bisa ke herpes di mulut lah, bisa ke kelamin lah, bisa jadi herpes genital juga. Jadi biar nggak nyebar langsung aja bawa ke rumah sakit dan harus disembuhkan sesegera mungkin. Nah itu dia tadi virus-virus tertua yang ada di dunia. Semoga virus-virus tadi nggak berbahaya kayak COVID-19 sekarang ya. Kalau misalnya terjadi pandemi dari virus tersebut kan berbahaya banget gitu buat umat manusia. Nah, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan juga subscribe supaya akun ini berkembang dan pastinya kalian tidak akan tertinggal video menarik dari aku yang lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.